Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Kurota Aini dengan NIM G0025082. Saya berasal dari kelompok SGD B2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai situs fasialis yang meliputi penjelasan mengenai muskuli dan juga neurovaskularisasi. Jadi, akan saya mulai. Untuk otot-otot pada regio fasialis sendiri, dia terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama itu adalah musculus fasialis yang terdiri dari kelompok orbitalis, nasalis, oralis, dan kelompok muskuli lainnya. Dan yang kedua adalah musculus masticatores. Untuk musculus fasialis, dia ini adalah otot-otot ekspresi yang melekat pada kulit wajah. Jadi ketika otot-otot ini bergerak, kulit wajah itu dia akan ikut bergerak sehingga terbentuklah ekspresi. Oke, tadi sudah dibahas ya kalau musculus fasialis itu berdasarkan fungsinya dia terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok orbitalis ini, dia meliputi musculus orbicularis oculi yang terdiri dari pars orbitalis dan palpebral serta musculus corrugator supercilii. Yang kedua ada kelompok nasalis, dia mencakup musculus procerus, musculus nasalis dengan transverse part dan juga alar part, dan musculus depressor subtinasi. Yang ketiga ada kelompok oralis. Dia ini adalah kelompok terbesar, jadi otot-ototnya ada banyak ya dan fungsinya juga bermacam-macam. Di sini sudah saya tulis beberapa contoh dan fungsinya. Ada misalnya musculus orbicularis oris, dia untuk menutup dan mengerutkan bibir seperti mencium. Lalu ada musculus buccinator, dia untuk menekan pipi ke dalam saat meniup atau mengunyah. Lalu yang ketiga ada musculus zygomaticus mayor dan minor untuk menarik sudut mulut ke atas saat tersenyum. Lalu ada musculus risorius untuk menarik sudut mulut ke lateral seperti senyum datar gitu. Lalu ada musculus levator labii superioris dan musculus depressor labii inferioris untuk mengangkat dan menurunkan bibir. Lalu ada musculus mentalis itu untuk mengangkat kulit dagu dan menonjolkan bibir bawah seperti ekspresi cemberut. Oh iya, di sini juga ada kelompok muskuli lainnya. Jadi mereka ini tidak berada dalam regio fasialis, namun berasal dari arcus pharyngeus kedua dan dipersarafi oleh nervus fasialis atau nervus ketujuh. Kelompok muskuli ini terdiri dari yang pertama ada musculus platysma di leher bagian atas. Fungsinya itu untuk menarik menarik kulit leher dan sudut mulut ke bawah. Kemudian yang kedua ada musculus auricularis yang ada di anterior, superior, dan juga posterior. Gunanya itu untuk menggerakkan daun telinga. Kemudian yang ketiga ada musculus occipitofrontalis yang gunanya itu untuk mengangkat alis dan mengurutkan dahi. Lalu masuk ke kelompok muskul yang kedua ada musculi masticatores. Nah, dia ini berfungsi untuk menggerakkan mandibula untuk mengunyah atau disebut juga otot mengunyah gitu. Untuk strukturnya dari luar ke dalam ada musculus masseter, yang kedua musculus temporalis, lalu ada musculus pterygoideus lateralis dan musculus pterygoideus medialis. Untuk yang elevator itu ada 3 di musculus masseter, musculus temporalis, dan musculus pterygoideus medialis. Untuk yang depressor itu hanya di musculus pterygoideus lateralis. Selanjutnya kita akan membahas sistem neurovaskularisasi. Jadi dia ini meliputi arteri, vena, dan juga inervasinya. Yang pertama ini ada vaskularisasi arteri. Jadi vaskularisasi arteri wajah terutama berasal dari arteria carotis externa dan sebagian kecil dari arteria carotis interna melalui arteri ophthalmicus. Nanti arteria carotis externa ini akan bercabang-cabang lagi menjadi arteri yang lebih kecil di wajah, seperti misalnya arteria facialis dan arteria temporalis superficialis. Tapi ini ada banyak ya, bisa dilihat di sini kayak penuh gitu arterinya. Lalu lanjut di vaskularisasi vena. Jadi darah dari daerah wajah ini nanti akan dikumpulkan oleh vena-vena seperti vena facialis dan vena retromandibularis yang pada akhirnya akan mengalir menuju vena jugularis interna. Lalu masuk ke inervasi atau persarafan.
Jadi persarafan di regiofacialis ini terbagi menjadi sensorik dan motorik. Di inervasi sensorik atau sensasi permukaan wajah itu dia diatur oleh nervus trigeminus atau nervus kelima. Jadi saraf dari nervus trigeminus ini dia terbagi menjadi 3 divisi yang bertanggung jawab atas area yang berbeda. Yang pertama nervus ophthalmicus, lalu nervus maxillaris, dan yang ketiga nervus mandibularis. Lalu sementara itu untuk inervasi motorik itu untuk semua otot mimik, otot facialis tadi kecuali otot masticatoris itu disediakan oleh nervus facialis atau nervus ketujuh. Kemudian nervus facialis ini dia akan bercabang lagi menjadi 5 setelah keluar dari kelenjar parotis, yaitu ada temporal branches, zygomatic branches, buccal branches, marginal mandibular branches, dan juga cervical branches. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai anatomi situs facialis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.